Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Denny Chandra, NIM 19010107. Saya dari kelas 19A1, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kota Bangsa Surakarta. Saya di sini akan menjelaskan tentang prototipe yang sudah saya kerjakan, yaitu tentang membuat aplikasi kamus bahasa. Langsung saja kita ke intinya ya. Nah, di sini langsung saja saya membuat layout awalnya itu seperti ini. Jadi di sini itu ada pemilihan bahasa ya. Di sini nanti ada pemilihan bahasa dan kalau kita klik ini kita menuju pemilihan bahasa. Dan di sini kotak ada tulisan masukkan kata atau kalimat ini. Di sini kita bisa menuliskan kalimat yang belum kita ketahui. Misal kita tuliskan kalimat bahasa Inggris welcome, terus kita pencet kata ini Indonesia ini. Otomatis nanti kalimat welcome tadi akan bisa diartikan secara otomatis ya. Nah, itu artinya selamat datang. Nah, itu sebaliknya kalau kita ingin mengartikan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, ini di sini kita tulis kalimatnya dulu yang belum kita ketahui, terus kita pencet bahasanya ya. Setelah itu di sini juga ada fitur ajaib. Nah, ini ada fitur kamera juga, ada fitur percakapan, tata bahasa. Nah, selain itu supaya user kami tidak istilahnya bosan untuk menggunakan aplikasi saya menambahkan sisipan game ya, yaitu game puzzle. Nah, game puzzle itu seperti ini yang saya sisipkan ini. Setelah itu saya tambahkan layout lagi di bawah. Nah, ini ada tambahan. Ini adalah tombol home ya. Kita masuk ke sini di fitur yang lain ini untuk mengatur fitur-fitur lainnya, kita bisa langsung mencet di sini untuk ke home ini lagi. Seperti itu. Selanjutnya pencarian bahasa yang akan digunakan. Nah, ini tadi yang ada di sini. Ini kan untuk pencarian bahasa ya. Jadi kita pencet ini. Setelah itu kita akan masukkan ke sini untuk pemilihan bahasa. Jadi di aplikasi saya ini tidak menyediakan hanya dua bahasa saja, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, bukannya itu saja. Saya menyajikan kurang lebih 25 bahasa ya, yang di sini saya buat, yaitu ada bahasa Albanian, Arabik, Armenian, Basque, Korea, Rusia, Spanyol, French, Jepang, dan lain-lain. Itu kalau kita mengeklik ini ya, icon ini. Jadi kita langsung dimasukkan ke pencarian bahasa yang akan digunakan. Setelah itu, tadi kan ada fitur kamera ya. Di sini ini ada logo kameranya. Nah, ketika kita pencet logo kamera ini, kita langsung dimasukkan ke mode kamera ini. Lah, fungsinya untuk apa? Fitur kamera ini saya buat untuk mengartikan bahasa yang belum kita ketahui misalnya di buku atau di barang-barang yang sudah tertulis bahasa asing gitu ya. Terus kita artikan dengan cara bagaimana kita ambil gambar itu, lalu kita paskan tulisannya ya. Ini kan ada kotak ini, itu dipaskan ke tulisan. Ini kan misalnya sudah saya contohkan, kita ambil gambarnya terus kita paskan ini. Setelah itu akan otomatis mengartikan sendiri arti desain ini apa, yaitu desain karo bahasa Indonesia. Nah, di sini kan juga baru pemilihan bahasanya seperti tadi. Di sini kita pilih bahasa apa, kita pencet dulu ikonnya, di situ kita klik kalau kita ini bahasa apa.
seperti itu. Setelah itu ini ada fitur percakapan. Nah, ini tempatnya di mana? Ini tempatnya ada di sini, percakapan ini. Itu percakapan ini ketika kita klik, nah kita akan dimasukkan ke dalam sini fitur percakapan. Nah, ini bagaimana caranya fitur percakapan ini? Nah, ini seperti istilahnya Google itu ya. Jadi kita bisa voice, setelah itu diartikan di sini. Nah, misalnya kita voice. Nah, ini ada logonya ya, kita voice di sini bahasa Indonesia. Kita voice. Setelah itu, setelah kita voice, di sini akan ada voice juga, yaitu artinya. Misal kita voice selamat datang di bahasa Indonesia. Setelah itu kita ini sini ada bahasa Inggris kan. Di sini nanti muncul voice bahasa Inggris. Nah, gitu. Fitur percakapan itu seperti itu. Misal kita voice bahasa Inggris, nanti keluarnya juga voice bahasa Indonesia atau arti bahasa Indonesia. Nah, berupa voice tadi ya. Setelah itu ada fitur tata bahasa ya. Di sini fitur tata bahasa itu di mana? Nah, tata bahasa itu di sini. Ini ada tata bahasa kan? Nah, ini fitur tata bahasa ini kita pencet, kita klik ya. Nanti ke sini, ke tata bahasa munculnya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, ketika kita menuliskan sesuatu yang sesuatu bahasa yang belum kita mengerti di sini, nah ini akan mendeteksi bahwa tulisan itu benar atau salah ya, benar atau salah tulisan itu gitu. Misal ini saya contohkan welcome, tulisannya seperti ini, welcome. Ini kalau sudah berhasil, nah tulisannya bagus, tidak ditemukan kesalahan dalam tata bahasanya, seperti itu. Nah, kalau kita belum yakin, kita bisa pencet periksa kembali. Nah, kita belum yakin kan, kita pencet periksa, kita klik periksa kembali, seperti itu. Terus kalau sudah yakin, yaudah, berarti kata-kata yang dimasukkan itu sudah benar ya, tidak ada kesalahan, seperti itu. Lalu kalau kita ingin menyalinnya, misal kita akan masukkan ke Instastory WA, seperti itu ya, kita masukkan ke Instastory WA. Wah, ini tulisannya sudah benar. Jadi kalau kita menemui orang yang sudah bisa bahasa Inggris atau bahasa asing, wah ini tulisannya sudah benar. Nah, seperti itu ya. Ini gunanya untuk salin ini. Nah, ini untuk menghapus dan ini untuk membuat lagi. Fitur ini untuk menghapus dan ini untuk membuat lagi. Selanjutnya adalah fitur lainnya. Nah, fitur lainnya ini berada di sini ya. Berada di sini ya. Nah, ini bisa fitur lainnya, menuju ke fitur lainnya. Misal paket offline. Jadi kan aplikasi saya ini menggunakan online juga bisa menggunakan paket offline, yaitu dengan cara mendownload fiturnya. Nah, di sini ada layar penguncian kata. Layar pengunci kata ini kalau kita pas di layar awal HP itu atau gadget itu, di layar utama itu kita sisipkan itu fitur itu. Nah, ini bahasa layar juga, kita bisa mengartikan langsung ke layarnya juga. Untuk pengaturannya itu pengaturan dari settingan aplikasi ini. Nah, ini dan ada yang lain-lain. Nah, untuk yang tadi ajaib ini rencana saya untuk yang ini ya, untuk yang ajaib ini rencana saya ini adalah untuk mengartikan fitur yang ada di gadget kalian. Misalkan ada di gadget sini yang belum bisa mengerti bahasanya, kita menggunakan fitur ini, kita pencet, kita tahan, setelah itu kita artikan. Ini rencana saya seperti itu, tapi ini belum bisa untuk membuatnya ya. Ini seperti itu. Nah, mungkin penjelasan dari
pembuatan prototipe saya seperti itu yang bisa saya jelaskan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan juga saya mohon maaf. Sudah cukup sekian dari saya. Mungkin kalau ada tambahan atau bagaimana, saya bisa masukan dari kalian atau masukan dari dosen bisa saya terima nanti. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.